bisa merangsang apa ya, keinginan anak untuk belajar. Jadi warna-warna cerah kayak gitu-gitu itu sangat menunjang banget keinginan mereka untuk belajar. Gitu teman-teman. Terus habis itu kalian tunjukin nih warna kuning. Mungkin kalian punya pensil warna kuning, kertas warna kuning, kalian bawa untuk di hari-hari pertama ya. Terus kalau bisa sih setiap hari ya, karena itu merangsang untuk dia untuk belajar. Itu kalau aku sih. Terus katakan, ih belajar itu senang banget ya. Sambil tunjukin warna-warna kuning. Belajar itu enak loh. Kita bisa sambil bermain, sambil belajar. Kalau sama Miss Lydia, kita bisa bermain berhitung. Jadi bermain berhitung. Nah, berhitung 1 tambah 2 tepuk tangan. Kayak gitu-gitu awal-awal ya. Terus, oh ya bisa nggak? Terus, oh ya lihat pensilnya warna kuning ya. Bisa nggak? Misalnya namanya Eca. Eca bisa nggak pegang pensil kayak Miss Lydia? Kayak gitu guys. Jadi kayak interaksi-interaksi dulu aja. Terus kenalin dia, sering tatap wajahnya, terus sering tatap mukanya. Jadi kenalin bahwa kamu itu orang asik dan nggak menakutkan gitu. Jadi kalian harus mengenalkan dan kalian juga harus kenal dia. Oke, next ya. Nah, yang pertama kalau kalian sudah kenal dan kalian sudah tahu bahasa kasihnya dia, terus apa namanya, udah kita harus sering ucapin namanya dia, terus kita sudah mendoktrin dia bahwa belajar itu sangat menyenangkan dan tidak menakutkan. Pergunakan aktivitas pertama yang sangat mudah dulu. Di hari pertama buat anak-anak itu ketagihan dengan kehebatan yang mereka lakukan. Misalnya, kita harus tahu nih umur berapa dia. Pasti kebiasaannya apa. Oh, kalau sekian-sekian nih pasti udah bisa kayak gini nih. Terus sekian-sekian nih udah bisa ini nih. Nah, kalian harus di bawahnya itu, di level bawahnya. Tuh, kita kasih lah itu. Oh, kamu bisa ya ngerjainnya, hebat loh. Ternyata belajar kalian terus doktrin kayak gitu. Oh, belajar itu sangat menyenangkan karena misalnya namanya Eca. Eca pinter loh gitu. Misalnya namanya Steven. Steven hebat banget ya kalau boys tuh kayak lebih eh pakai logika gitu loh kayak apa dipikirin apa iya enggak sih kayak gitu. Kalau cewek itu kan lebih ke perasaan. Touch touch hurt-nya gitu kan. Nah, kayak gitu kita harus tahu tipe-tipe mereka ini seperti apa, guys. Jadi, gitulah untuk mengajar mereka. Jadi, guru privat bukan guru asal guru ya, tapi mereka harus bisa belajar mengerti bagaimana anak yang akan diajarin, guys. Seperti itu. Berikutnya adalah karakteristik generasi alpha. Akrab dengan gawai, cenderung lebih personal, bosan dengan rutinitas. Jadi kalau monoton, mereka nggak suka. Terutama monoton apapun ya. Mungkin kita harus ngajari dengan cara monoton karena harus apa namanya, goal-goal kita harus nyampe nih ke dia. Misalnya dia harus bisa baca ini itu. Oke, it's okay, it's okay. Tapi ingat ya, kita harus menunjang yaitu apa ini yang kita tunjang yaitu mereka generasi alpha itu suka guru yang memperlihatkan penampilan yang nggak monoton. Misalnya aku biasanya tuh suka ganti-ganti kacamata guys. Terus itu baju aku pernah nih biasa aja pergi ke dia ke rumahnya yang aku lesin, yang generasi alpha ya, generasi alpha. Terus dia komen baju kamu kok kayak gini ya. Terus sepatu yang aku pakai. Sepatu kamu kok jelek ya kayak gitu-gitu ya. Jadi waktu itu aku kayaknya nggak pakai sepatu pakainya sendal karena waktu itu hujan jadi aku harus pakai sendal tuh kenapa kamu kok nggak pakai sepatu kayak gitu-gitu kayak oh generasi apa tuh lebih ke fashionable lebih melihat sesuatu yang unik sesuatu yang kita pakai yang lucu-lucu terus kalau kita pakai kalung atau sesuatu aksesoris yang lucu itu mereka suka jadi kadang aku kesel banget kalau ada peraturan-peraturan yang mengatakan bahwa oh guru nggak boleh pakai aksesoris, guru nggak boleh pakai kayak gini. Padahal apa yang kita pakai itu apa namanya mengalihkan dunia mereka untuk
fokus ke kita gitu sebenarnya. Tapi ya sudahlah ya, yang penting kita yang mengerti generasi alpha, kita harus menjaga penampilan kita untuk tetap terlihat fashionable, tetap kekinian ya. Mereka jujur mereka suka kayak gitu. Karena sering banget aku ngalamin kayak gitu ya, kayak misalnya aku pakai baju terus beda terus gitu ya, kayak unik, fashionnya unik, terus dia bilang, aku suka loh bajumu Miss, bagus banget bajumu Miss, kayak gitu. Terus kalung misalnya aku pakai, kalungmu keren banget Miss, aku suka, kayak gitu kan, itu menghipnotis mereka untuk lihat kita gitu loh. Jadi kan kalau mereka lihat fokus di kita mau ngomong apa, mau apa kan mereka ngelihat dulu gitu. Itu sih intinya. Jadi yang bisa aku sampaikan adalah kita harus pasang wajah juga yang sejoy mungkin ya, maksudnya sesuka cita mungkin, jangan sampai problem yang di luar kita bawa cemberut apa gitu mereka pekah banget, dan itu mempengaruhi suasana yang ada di ruangan saat kalian belajar di situ gitu. Dan selalu minta aja kepada orang tua mereka untuk ruangannya itu private ya, jangan sampai campur karena kadang mengganggu konsentrasi. Tapi kalau nggak bisa ya karena keadaan, ya udah kalian harus siapkan sesuatu yang bisa membuat dia fokus, misalnya warna atau yang bisa kalian pakai atau apa gitu ya. Benda-benda yang lucu, benda-benda yang unik, karena kan kalau generasi apa sekarang itu nggak suka hal-hal yang monoton gitu ya. Oke, thank you buat apa namanya teman aku yang tanya gimana sih cara untuk menjadi guru private supaya mereka itu nggak, biar fokus ke kita, biar nggak jalan-jalan. Yang pertama kita lakukan adalah, yaitu tadi yang pertama harus mengenal mereka dulu. Kalau sudah mengenal mereka, kita intens, kasih tahu mereka, doktrin mereka bahwa belajar itu sangat menyenangkan. Lalu kasih tahu mereka bahwa belajar itu sangat mudah dan kamu bisa gitu kan. Kalau sudah tahu, kita harus menjaga apa yang sudah kita punya ya. Kayak benar-benar bisa mengalihkan matanya, fokus ke kita, menarik sehingga kita buat diri kita semenarik mungkin di depan mereka, karena generasi alpha itu nggak suka yang yang biasa-biasa aja gitu guys, soalnya mereka suka melihat dunia luar kayak BTS, kayak ARMY, bla bla. Mereka ngelihat yang unik-unik, yang lucu-lucu, yang mereka suka. Tapi saat mereka belajar dan mereka harus menemukan hal-hal yang membosankan, yang cuman gitu-gitu doang, yang gayanya yang kayak gitu-gitu doang, dan ya nggak fashionable misalnya kayak gitu ya. Ya mereka ngikutin zaman lah. Jangan terlalu kolot dengan apa yang mereka jawab. Nah, simpen kasih apresiasi dengan setiap pendapat mereka, dan good luck for you the new teachers ya, untuk guru-guru baru private ya, semangat. Dan kita harus selalu ingat generasi apa yang kita pelajarin ya, maksudnya generasi apa yang kita ajarin saat ini, kita harus cari tahu, terus kita harus seperti apa menanganinya. Karena setiap generasi mempunyai cara metode yang sendiri-sendiri. Untuk khususnya yang saat ini yang aku bahas adalah generasi alpha. Mereka nggak suka sesuatu yang monoton, mereka suka sesuatu yang asik, sesuatu yang unik, sesuatu yang beda, sesuatu yang membuat mereka tertarik gitu ya. Yang penting tadi kita harus mengenal dia, bahasa kasihnya seperti apa. Kalau sudah tahu, gampang deh. Oke teman-teman, sampai di sini tips yang bisa aku sampaikan untuk new teachers. Ya, untuk guru-guru baru yang melakukan les-les private di rumah-rumah atau sejenisnya, karena mereka anak-anak itu emang
membutuhkan sesuatu yang beda dari biasanya ya. Biasanya kalau sama mamanya marah dan kita tidak bisa marah. Ya, ya. Oke deh, thank you itu aja. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lagi warna-warna apa yang bisa menenangkan mereka apa segala macam, bisa DM di Instagram aku ya, CN Lydia. Oke, thank you so much Pak.